Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari terlebih dahulu kita saat teduh berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 257 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pengabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar namamu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 24 ayat 1.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini, yaitu titah ke-7 dan maknanya. Titah ke-7, jangan berzina. Maknanya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 182 ayat 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 223 ayat 1.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini, yaitu tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayat 11. Kita membacanya secara bergantian. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 698 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta jemaat untuk kita pada hari Minggu ini, Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Yang pertama, nama Minggu. Nama minggu ini adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis dengan topik melawan suap dan korupsi. Yang kedua, tim gugus tugas COVID-19. Gereja kita telah membentuk tim gugus tugas COVID-19 untuk kenyamanan dan kebaikan kita bersama. Marilah kita mematuhi setiap arahan dari tim gugus tugas COVID-19. Seperti jemaat yang beribadah wajib memakai masker. Sebelum memasuki gereja, wajib terlebih dahulu mendahului cuci tangan. Wajib dicek suhu tubuh sebelum mengikuti ibadah. Yang ketiga, ibadah minggu dan kebaktian lingkungan di rumah. Diminta kepada jemaat yang rentan, yaitu anak-anak, lansia, dan berpenyakit bawaan. Lebih baik beribadah di rumah, menunggu ada perkembangan situasi yang lebih baik. Bagi jemaat dan anak sekolah minggu yang beribadah di rumah, dapat melihat tertib acara ibadah atau langsung mengikuti ibadah melalui video streaming channel YouTube HKBP Raja Wali yang di-share Parhalado di WA Group WEK masing-masing. Diminta kepada jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah agar menyerahkan persembahannya ke gereja atau ditransfer ke rekening HKBP Raja Wali di Bank Riau nomor rekening 1342 001314. Yang keempat, peneguhan CD. Di minggu siang ini akan diadakan peneguhan CD atau maka tindakon haperseon kepada anak-anak kita pelajar CD tahun ajaran 2019-2020. Yang kelima, persembahan amplop untuk pembangunan. Dimulai minggu ini, kita adakan persembahan amplop untuk mendukung pembangunan perkarangan gereja kita, yaitu taman, parit, dan paving block. Kegiatan pembangunan baik material ataupun uang akan dilaporkan setiap minggu di Warta. Yang keenam, anak yang lahir. Pada hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020, telah dikaruniakan Tuhan satu orang anak laki-laki bagi keluarga D. Damanik, Ibu N. Borupurba. Alamat Jalan Beringin, Perum Jala Utama, tahap 4, Blok HH nomor 1, masuk WEK 10. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Yang ketujuh, pemberkatan nikah. Warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Marison Faisal Sitanggang SSI, anak dari Bapak Situa Japudin Sitanggang dan Ibu Roslince Boru Tambunan. Alamat Jalan Merpati Sakti Perum Cendrawasih, Blok F nomor 12 Pekanbaru, Jemaat HKBP Raja Wali, Resort Raja Wali, dengan calon pengantin perempuan Kandance Pondang Boru Simanjuntak, ahli media kebidanan. Putri dari Bapak Surya Dharma Simanjuntak, Ibu Ratna Epi Boru Sitorus, Jemaat HKBP Garuda Sakti, Resort Labu Baru. Pemberkatan hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 di HKBP Raja Wali, Resort Raja Wali. Yang ke-8, selamat ulang tahun. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran
dan ulang tahun perkawinan kepada seluruh jemaat dan yang belum menjadi jemaat yang berulang tahun pada tanggal 2 sampai tanggal 8 Agustus tahun 2020. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun minggu ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Yang ke-9, ucapan terima kasih. Gereja menyampaikan terima kasih kepada jemaat atau yang belum menjadi jemaat yang telah menyampaikan persembahan tiap minggu, persembahan ibadah keluarga, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan tahunan. Jika ada kekeliruan atau yang kurang jelas di warta ini, jemaat dapat menghubungi Situa Wek di konsistori. Demikian warta kita pada hari Minggu ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, atas kasih karunia yang kami rasakan hingga saat ini Tuhan, sekalipun sebagian daripada jemaat-Mu tetap melaksanakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau hadir ya Tuhan di setiap rumah tangga yang mengadakan ibadah ini. Kiranya Roh Kudus-Mu turun ke dalam diri mereka masing-masing dan mengajarkan mereka untuk dapat berbuat apa yang perlu mereka lakukan ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu sebentar lagi bisa tertanam dalam diri mereka masing-masing agar bisa dilaksanakan untuk kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah minggu yang dilakukan di rumah masing-masing ini ya Tuhan. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Demikian juga ya Tuhan untuk ibadah yang diadakan di gereja pada hari Minggu ini. Kiranya Engkau juga memberkati acara di gereja ya Tuhan. Di antaranya kami akan mengadakan peneguhan CD bagi anak-anak pelajar CD tahun ajaran 2019 tahun 2020. Kiranya Engkau memberkati anak-anak yang akan di CD ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan menjadi pengingat mereka di dalam ayat yang mereka pegang bisa mereka taati di sepanjang hidup mereka ya Tuhan. Dan kiranya firman itu bisa menjadi cambuk bagi mereka agar mereka tetap jalan di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan mereka menyimpang ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkaulah yang bersama-sama dengan mereka selalu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak yang lahir. Kiranya Engkau memberkati anak ini ya Tuhan. Engkau jadikan dia anak yang berguna, yang bisa kelak membanggakan orang tua mereka dan bisa berguna bagi gereja-Mu ya Tuhan. Terutama dia adalah anak yang takut kepadamu. Karena itu ya Tuhan, kami bawa anak ini ke tangan-Mu. Kiranya berikan kesehatan dan berikan juga kesehatan bagi ibunya Tuhan, dan berikan kebahagiaan bagi keluarga besar mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan, negara kami saat ini juga masih dalam kondisi wabah corona. Kiranya Engkau memberkati pemerintahan dari atas sampai ke bawah ya Tuhan. Kiranya wabah ini bisa cepat berlalu dari kami. Dan kalau ada ya Tuhan, saudara kami yang tertimpa atau mendapat musibah dari corona ini, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau jauhkan penyakit itu dari dirinya. Engkau berikan kekuatan baginya Tuhan untuk dapat melawan virus ini. Dan besok, lusa, dia tetap bisa beribadah kepadamu dan mengakui bahwa Engkaulah Tuhan atas segalanya Tuhan. Berikan juga kekuatan bagi keluarga-keluarga yang ada anggotanya mendapat musibah ini Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu tetap bersama-sama dengan mereka. Demikian juga ya Tuhan, dari faktor ekonomi kami terdampak dari COVID ini, Engkau juga lah yang akan bersama-sama dengan kami selalu. Tuhan, kami juga berdoa untuk dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Engkau ampuni, agar jangan terhalang kasih karunia yang akan Kau berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah doa kami ini
yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 750 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini, di minggu ke-8 setelah Trinitatis, diambil dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Inilah firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu, dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membolokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan,
karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini adalah melawan suap dan korupsi. Melawan suap dan korupsi. Saudara-saudara, apa itu suap? Apa itu korupsi? Mungkin tidak perlu lagi saya jelaskan secara mendalam dalam penjelasan ini. Suap adalah memberi sesuatu atau menerima sesuatu untuk meloloskan rencana-rencana tertentu, walau hal itu tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan korupsi adalah mengambil bagian yang tidak merupakan bagian kita, mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Saudara-saudara, berbicara tentang suap dan korupsi, tentunya hal ini bukanlah hal yang mengejutkan. Hal ini bukanlah hal yang baru di tengah-tengah kehidupan kita di negara kita ini. Bisa dikatakan bahwa praktek suap menyuap, praktek korupsi bisa dikatakan sudah membudaya dalam berbagai aspek kehidupan. Dan hal itu sangat sukar untuk diberantas di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, negara kita telah mendirikan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu satu lembaga yang bertugas untuk menghentikan kasus suap dan kasus korupsi di tengah-tengah kehidupan negara kita. Namun walaupun demikian, kasus suap dan kasus korupsi masih terjadi di tengah-tengah kehidupan negara kita. Banyak orang yang melakukan suap demi untuk melancarkan sesuatu urusan. Tanpa ada uang pelicin, rasa-rasanya segala urusan tidak dapat berjalan dengan baik. Di zaman sekarang ini, segala sesuatu dapat dibeli dengan uang. Bahkan saudara-saudara, di bidang hukum ataupun peradilan, uang dapat berbicara. Yang benar bisa disalahkan dan yang salah bisa dibenarkan. Itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudara, muncul pertanyaan, di manakah ada kebenaran dan keadilan yang sejati kita temukan? Saudara-saudara, pengkhotbah mengatakan dalam pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan di sana, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Saudara-saudara, pengkhotbah mengatakan bahwa di tempat pengadilan, di sana juga terdapat ketidakadilan. Semua itu karena adanya suap, kebenaran dapat diputarbalikkan. Saudara-saudara, ternyata praktek suap dan praktek korupsi itu tidak hanya terjadi pada zaman sekarang ini. Jika kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat 25, ketika Petrus dan Yohanes melakukan pelayanan di Samaria, banyak orang yang dijamah, banyak orang yang menerima Roh Kudus. Tetapi ada penyihir yang terkenal di kota itu yang bernama Simon berkeinginan untuk memperoleh kuasa Roh Kudus. Lalu ia menawarkan uang kepada mereka, kepada Petrus dan Yohanes, agar ia mendapatkan kuasa Roh Kudus itu. Namun dengan tegas kedua rasul itu menolak. Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Dan kita lihat dalam nats epistel kita hari ini, dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, di sana juga dikatakan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh Ananias dan istrinya yang bernama Sapira.
Mereka menahan sebagian dari hasil penjualan tanah dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki para rasul. Mereka sudah berjanji untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi mereka mengurangi apa yang telah mereka janjikan kepada Tuhan. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan dengan keras memperingati kita, mengingatkan kita agar tidak terlibat dalam hal suap dan korupsi. Sebab apapun ceritanya, praktek suap dan korupsi itu tidak berkenan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tindakan suap, tindakan korupsi itu bukanlah budaya kita. Dan dapat kita lihat juga dalam nats khotbah kita hari ini. Saudara-saudara, nats khotbah kita hari ini berbicara tentang integritas umat Allah. Dasar dari integritas umat Allah adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Hidup di dalam kasih itulah pertanda bahwa kita adalah umat Allah yang percaya kepadanya. Artinya saudara-saudara, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berbicara, dan bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan kita, dari sanalah terpancar bahwa kita adalah orang percaya ataupun umat pilihan Tuhan. Umat Tuhan yang berintegritas akan berpegang penuh, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, integritas kita sebagai umat Tuhan bukan ditentukan oleh aksesoris yang kita pakai, kata-kata yang kita ucapkan, tetapi ditentukan oleh perilaku kehidupan kita sehari-hari. Dalam nats kita ini dapat kita lihat apa yang terjadi terhadap bangsa Israel ketika mereka kembali, ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, berjalan menuju tanah Kanaan. Allah mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Allah mengingatkan mereka bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai umat pilihan Tuhan, Allah menginginkan agar bangsa Israel itu tampil beda dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Untuk itu saudara-saudara, agar mereka menunjukkan integritasnya sebagai umat pilihan Tuhan, ada beberapa hal yang harus mereka lakukan. Yang pertama saudara-saudara, dalam nats kita ini, Tuhan mengingatkan bangsa Israel dan kita juga di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Yang pertama, sebagai pertanda bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, jangan pernah menyebarkan kabar bohong. Istilah sekarang disebut dengan berita hoax. Sebab berbohong atas dasar apapun adalah salah. Kebenaran harus menjadi yang utama apapun resikonya di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Menolong orang yang berkekurangan ataupun orang miskin. Orang miskin harus dikasihi dan ditolong karena ia adalah sesama manusia. Namun saudara-saudara, nats kita ini jelas mengatakan orang miskin yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Misalnya mencuri, merampok, menipu. Hal itu adalah salah dan harus menerima hukuman yang setimpal baginya. Tujuan baik yang dilandaskan pada cara yang salah tidak akan menghasilkan kebaikan. Sebaliknya saudara-saudara, kebenaran yang ditegakkan akan membuat orang yang lemah dan orang yang tersingkirkan mendapatkan kembali hak-hak mereka. Hal itu dapat kita lihat dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Yang keempat saudara-saudara, nats ini mengingatkan kita agar kita senantiasa hidup di dalam kasih. Perbuatan kasih kepada setiap orang. Kepada setiap orang menjadi sesuatu yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, nats ini mengingatkan kita bahwa kita tidak hanya mengasihi
teman-teman seiman. Tetapi dikatakan di sini kita juga harus mengasihi orang lain. Kita juga harus mengasihi musuh-musuh kita. Sebab ketika kita mengasihi orang lain yang memusuhi kita, berarti di sana kita telah meneladani kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, umat Allah, umat Tuhan, umat pilihan Tuhan diajak untuk mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita terima di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang sudah kita terima di tengah-tengah kehidupan kita, hal itu juga harus kita bagikan di tengah-tengah kehidupan kita agar orang lain juga dapat merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dan yang terakhir saudara-saudara, sesuai dengan topik minggu kita hari ini, melawan suap dan korupsi. Jelas nats kita ini mengingatkan, jangan pernah menerima, jangan pernah menjadi pelaku suap dan korupsi di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab integritas seorang Kristen ataupun umat pilihan Tuhan selalu setia terhadap apa yang diinginkan oleh Tuhan. Menerima dan memberi suap membuat hati nurani tumpul karena mampu memutarbalikkan kebenaran. Memutarbalikkan kebenaran akan menyebabkan orang benar menjadi korban. Oleh karena itu saudara-saudara, apapun ceritanya, nats kita hari ini mengingatkan kita jangan pernah melakukan suap dan korupsi. Saudara-saudara, mungkin contoh kecil di tengah-tengah kehidupan kita, pada saat kapan kita melakukan korupsi, mungkin di tengah-tengah kehidupan kita juga kita sering melakukan hal-hal seperti itu. Misalnya, Tuhan telah memberikan 6 hari bagi kita untuk melakukan segala pekerjaan kita. Tetapi dalam kehidupan kita saudara-saudara, kita sering korupsi. Kita sering memakai hari yang ke-7. Padahal Tuhan telah memberikan 6 hari untuk kita. Sebagai bagian untuk kita. Untuk melakukan segala pekerjaan kita. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan. Kita harus beribadah di sana. Tetapi kita sering korupsi. Kita juga memakai hari yang dikuduskan itu untuk kepentingan kita sendiri. Bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang berikut saudara-saudara, mungkin di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita beribadah. Misalnya kita beribadah selama 2 jam. Di sana juga kita sering korupsi. Untuk beribadah kepada Tuhan selama 2 jam. Di sana juga kita sering memakai kesempatan itu untuk hal-hal yang lain. Mungkin ketika kita beribadah, kita tidak murni memberikan waktu kita kepada Tuhan. Mungkin kita asik dengan handphone kita masing-masing, dengan media sosial kita masing-masing. Di sana kita sudah melakukan tindakan korupsi di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, apapun ceritanya, suap dan korupsi adalah bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai umat pilihan Tuhan, tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang mempunyai integritas, yang tidak melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yang tidak setuju dengan suap dan korupsi di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari senantiasa menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan mampu mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Oleh karena itu, mari kita hidup di dalam kebenaran Tuhan dan tunjukkan integritasmu sebagai umat percaya, umat pilihan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang menjadi khotbah bagi kami pada minggu ini. Tuhan telah mengajar kami agar kami menjadi umat pilihan yang berintegritas, yang selalu setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan juga mengajar kami agar kami melawan suap dan korupsi di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami memperoleh sukacita yang besar di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati juga persekutuan kami pada hari ini. Biarlah ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami sadar Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Oleh karena itu, ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu.
Kami juga berdoa untuk yang terjadi tengah-tengah dunia ini. Apa yang sedang kami hadapi, pandemi virus corona yang sedang mewabah di tengah-tengah dunia ini, kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam setiap tindak tanduk kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para ilmuwan dan para medis agar dengan cepat dapat menemukan vaksin yang tepat untuk virus corona yang sedang kami hadapi. Kami sadar Tuhan, kami adalah manusia yang lemah. Oleh karena itu, kami menyerahkan sepenuhnya kepada kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 730 sambil mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati. Tuhan